Apa sih sebenarnya yang membuat kita marah kepada Jokowi? Hanya satu kan jawabannya, perilaku ketidakadilan. Kemudian turunannya kan banyak penjelasan, jahatnya, semena-menanya, kebohongannya, penipuannya. Dia yang mengklaim berasal dari rakyat kecil, rakyat bawah, tapi kemudian dari waktu ke waktu di ujung kekuasaannya mau turun atau di puncak-puncak kekuasaan untuk bernafsu 3 periode, dia berubah menjadi monster, berubah menjadi semena-mena, menjadi bengis, menjadi menakutkan. Saya percaya hak politik sebagai warga negara mengusulkan DPR menggunakan hak otoritas kewenangan mereka untuk menghentikan kejahatan praktek kekuasaan Jokowi ini. Ya, saya kira soal isu desakan pemakzulan karena Presiden Jokowi dinilai tidak netral dalam jelang pemilu, itu bukan saya secara pribadi berdiri tunggal di sana menyuarakan hal untuk mendesak Presiden untuk dimakzulkan. Tapi para tokoh-tokoh nasional, para aktivis, elemen-elemen rakyat memang dibuat resah dan muncul desakan kan, bahwa sangat mengkhawatirkan sekali pemilu berpotensi curang karena ada seruan keterlibatan politik atau deklarasi kebrutalan pernyataan presiden yang secara telanjang mengatakan akan terlibat dalam pilpres dengan bahasa yang dipopulerkan cawe-cawe. Kemudian suara yang kuat itu datang dari mantan presiden Pak Yusuf Kala. Jadi seminggu lalu itu saya mencoba menyimak lewat satu siaran stasiun TV di mana Pak Yusuf Kala dengan tegas mengatakan bahwa apabila kepala negara atau presiden dalam posisinya sebagai wasit jelang pemilu, kalau tidak netral dia digantikan atau harus mundur. Saya lebih suka mengamati pernyataan Pak Yusuf Kala karena dia mantan wakil presiden yang sangat tahu tentang kelakuan Jokowi. Dia pernah 5 tahun bersama Jokowi di istana. Jadi hati-hati ini. Angan-angan, cita-cita, hawa nafsu Pak Jokowi melanjutkan 3 periode. Bisa hancur-hancuran, bisa lebih dari 98. Karena pada prinsipnya kalau kita mau garis bawahi secara sederhana, apa sih sebenarnya yang membuat kita marah kepada Jokowi? Hanya satu kan jawabannya, perilaku ketidakadilan. Kemudian turunannya kan banyak penjelasan, jahatnya, semena-menanya, kebohongannya, penipuannya. Tapi pokok masalah itu adalah pertunjukan kekuasaan yang tidak berkeadilan, sangat tidak adil. Dia yang mengklaim berasal dari rakyat kecil, rakyat bawah, tapi kemudian dari waktu ke waktu di ujung kekuasaannya mau turun atau di puncak-puncak kekuasaan untuk bernafsu 3 periode, dia berubah menjadi monster, berubah menjadi semena-mena, menjadi bengis, menjadi menakutkan. Sehingga wajah dari perilaku kekuasaan Jokowi yang tidak berkeadilan itu kan menimbulkan menjadi pemantik, menimbulkan keresahan yang terus-menerus muncul di ruang nasional kita. Jadi benar memang ikhtiar dengan penggunaan kata yang halus pesimis, sulit untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan Jokowi. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Mas Agung. Tapi jangan salah, dalam hukum kausalitas ketika berbicara tentang ontologis, atau lebih sederhana lah hukum sebab akibat, satu kejahatan yang muncul itu dia akan mendapatkan perlawanan kebenaran. Dan posisinya tidak pernah berimbang. Pasti kejahatan itu kalah. Nah, boleh saja semua lembaga negara yang dikontrol oleh kekuasaan, partai politik, elemen sosial, seluruhnya dikendalikan oleh kekuasaan Jokowi. Tapi jangan lupa,
energi kebenaran juga akan muncul dengan melipat gandakan kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat itu untuk bangkit menggulung dia. Jadi apa yang dilakukan Jokowi ini hanya mengulangi satu cerita di era modern yang pernah dilakukan di masa lalu oleh Fir'aun dengan kurun waktu kekuasaan yang panjang, dengan praktek sistem yang begitu sempurna kegelapan kejahatannya. Tapi faktanya kan yang dibilang Mas Agung tadi kan, satu kalimat dari antara semua kalimat yang begitu banyak. Kita hanya menunggu izin Allah, menunggu hidayah Allah, menunggu kekuatan yang berasal dari Allah. Nah, penantian terhadap dukungan yang datang dari langit itu juga memang harus diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar diskusi seperti ini. Jangan dianggap diskusi begini kemudian hanya menempel pada tembok kekuasaan Jokowi yang begitu besar. Menurut saya enggak. Kalau saya sebagai orang beriman, saya anggap ini kan satu badut saja sebenarnya dalam perpolitikan politik kita hari ini. Yang mana negara mengatakan dia presiden, kemudian ada satu partai yang berkuasa, yang begitu besar menempatkan dia sebagai petugas partai. Dan hasilnya apa? Semuanya menjadi amburadul. Pencurian sumber kekayaan alam, yang dijelaskan soal hilirisasi nikel tadi, yang memperkaya orang-orang di lingkarannya. Di mana kemudian petugas partai ini mendapat bimbingan spesial dan melayani secara spesial orang-orang seperti Luhut Binsar Panjaitan dan lain-lain. Dan juga membiarkan pengurukan, kerusakan, korupsi di pusat-pusat tata kelola aset negara, yaitu BUMN. Dan sang Menteri BUMN seperti ATM berjalan yang terus memaksakan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden. Dan ribuan peristiwa yang diakibatkan oleh satu positioning manusia yang diberikan derajat atas nama negara sebagai presiden, tapi kemudian oleh partai politik disebut sebagai petugas partai. Jadi awal produk ini terbit di pusat kekuasaan, memang dia sudah hina. Rakyat yang menggunakan hak konstitusi, bangga dan senang untuk memilih presiden, kemudian dihinakan oleh partai politik sebagai petugas partai, direndahkan martabatnya. Dari situ barangkali nilai-nilai kemanusiaannya hilang, keimanannya hilang. Apa yang terjadi? Maka hari ini adalah tidak beda dengan pemahaman sejarah orang-orang yang beriman, baik itu Muslim, Kristen, Yahudi, bahwa praktek-praktek kekuasaan yang otoriter yang dimainkan oleh Jokowi itu adalah gambaran sempurna dari warisan Fir'aun di masa lalu. Oleh sebab itu, saya itu selalu optimis. Saya percaya hak politik sebagai warga negara mengusulkan DPR menggunakan hak, otoritas, kewenangan mereka untuk menghentikan kejahatan praktek kekuasaan Jokowi ini. Kalau mereka tidak gunakan, kemudian hal ini terus berjalan, saya percaya semua tindak tanduk yang dilakukan oleh Jokowi, semua rekayasa politik yang berujung, yang sudah dipahami publik untuk menggagalkan pemilu, maka akan ada tsunami politik menyapu kekuasaan, bukan hanya Jokowi, tapi kekuatan di belakangnya. Oleh sebab itu cara penyelamatan untuk tidak terjadi people power, tidak terjadi revolusi, ya hak konstitusi ini digunakan. Bahasa Yusuf Kala itu bagus. Kalau wasit sudah tidak netral, dia harus diturunkan, dia harus diganti. Pesan dari mantan wakil presiden yang 5 tahun punya pengalaman dengan Jokowi, menurut saya paling kuat resonansinya dibandingkan dari semua komentator, semua tokoh nasional lainnya. Artinya apa? Pak Yusuf Kala sendiri semakin terusik dan mengirim pesan secara eksplisit kepada publik untuk seluruh elemen rakyat bersatu, seluruh komponen bangsa bersatu, selamatkan negeri ini. Turungi Jokowi, copot wasitnya. Itu kira-kira yang saya tangkap.